Perkenalkan, nama saya Ihsan Faisal Hilman dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang apa yang saya sudah kerjakan. Apa sih yang saya sudah kerjakan? Yang saya sudah kerjakan yaitu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill, yaitu membuat dream book. Kebalik guys, dream book. Nah, cek kali ya. Nah, dream book di sini adalah susunan mungkin ya mimpi-mimpi saya atau langkah awal saya menuju impian saya itu. Ini ada peta impian. Ini ada tentang diri dulu, tentang diri. Lalu ada inspirasi hidup, lalu ada prestasi, ada kelebihan dan kekurangan saya mungkin yang harus saya cantumkan, ada peta impian saya. Wah, cerahnya oi. Macam tak betul je budak ni. Ada langkah impian saya. Nah, mari kita review guys. Nah, jadi ini tuh bagian cover saya. Saya menggunakan foto saya waktu di UPI Mokaku hari terakhir menggunakan alma mater. Lalu saya juga akan menjelaskan apa itu yang ada di ujung kiri atas sama ujung kanan bawah yang ada di cover saya. Jadi itu tuh bagian dari band favorit saya. Nah, jadi yang di bawah itu adalah album-album mereka dan logo mereka yang sebelum diganti nama bandnya itu Perunggu. Terus yang ada di bagian atas cover saya, mengapa saya taruh emoji medali perunggu? Ya karena nama bandnya Perunggu. Lanjut, sekarang tentang diri saya. Nama saya Ihsan Faisal Hilman, akrab dipanggil atau biasa dipanggil Ihsan. Tempat tanggal lahir saya lahir di Bandung, tanggal 3 bulan Maret tahun 2007. Saya tinggal di Jalan Babakan Tarogong, nomor 49 196C, RT 7 RW 4. Lanjut, hobi saya adalah mendengarkan musik, makanya saya menaruh banyak album-album band favorit saya. Nah, cita-cita saya juga menjadi pengajar. Nah, kenapa menjadi pengajar? Karena saya suka menjadi pengajar. Saya belajar ilmu lalu mengajarkannya kembali. Nah, ada cita-cita kedua saya yaitu menjadi vokalis. Mungkin itu cita-cita sampingan ya. Menjadi vokalis di sebuah band kecil-kecilan mungkin. Di riwayat organisasi saya ada OSIS bagian sosial komunikasi atau Soskom 2023 sampai 2024 di sekolah saya, yaitu PPI 2 Pajagalan, Bandung. Dan saya menjadi anggota pemuda Persis bagian pendidikan tahun 2025. Lalu di sini ada makanan kesukaan saya. Sebenarnya masak makanan kesukaan saya banyak, tetapi yang saya cantumkan hanya gorengan dan mie. Nah, sekarang langsung ke minuman kesukaan saya. Minuman kesukaan saya ada coklat dan matcha. Matcha itu yang hijau-hijau kayak rumput. Nah, lalu yang kedua ada inspirasi hidup. Inspirasi hidup adalah ya yang menginspirasi hidup saya gitu. Di sini ada dua yang dicantumkan. Yang pertama ada ayah saya yang menjadi inspirasi hidup saya karena ayah saya selalu bekerja keras tanpa mengeluh demi keluarga. Dari beliau saya belajar arti tanggung jawab, kesabaran dan keikhlasan dalam berjuang mencari nafkah atau apa. Lalu selanjutnya ada ibu saya. Ibu saya adalah orang yang menginspirasi saya juga. Ia sosok yang sabar, kuat dan penuh kasih sayang. Ibuku selalu bekerja keras tanpa mengeluh demi keluarga. Dari ibu, saya belajar arti ketulusan, tanggung jawab, dan semangat pantang menyerah. Bagiku, ibu adalah contoh terbaik dalam hidup.
Saya juga akan menjelaskan apa yang ada pada emojinya. Emoji rumah yang berarti rumah alias tempat pulang. Dan ada emoji medali perunggu. Nah itu ya perunggu, band kesukaan saya. Lalu di sana juga terlihat ada lirik. Nah lirik itu dari band perunggu juga dengan judul lagu Tapi. Nah, liriknya. Dunia boleh saja menangku atau perlahan bongkar mimpiku. Dunia boleh saja menangku. Ku punya doa ibu. Lalu masuk ke prestasi. Di sini ada prestasi saya dalam game. Mungkin hobi saya juga main game ya. Saya menjuarai lomba game tingkat mualimin, yaitu tingkat SMA. Saya menjadi juara 1 di lomba game Mobile Legends. Dan mungkin cukup segitu saja prestasi saya, karena itu yang ada pialanya cuma itu aja. Tetapi saya juga akan mencari prestasi saya yang lain dengan mengikuti lomba. Nah, dilanjut ke kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan saya, untuk pengetahuan IT dan bahasa Inggris bagus. Sosialisasi dan solidaritas sesama teman bagus. Asik, ramah, humoris, ceria, care atau peduli. Nah, untuk kekurangan saya sendiri yaitu susah diatur, sulit mengatur waktu, sulit mengatur keuangan, nakal, gak enakan, tengil, dan aneh. Nah, lalu di sini ada peta impian. Nah, untuk pada tahun 2025, saya pertama-tama akan membangun circle pertemanan positif. Yang kedua, belajar manajemen waktu dan literasi keuangan pribadi. Jadi ada di relasi dan manajemen waktu. Pada tahun 2026, saya mulai menabung untuk masa depan dan menemukan minat dan bidang keahlian, misalnya pendidikan, teknologi, desain, dan sebagainya. Lalu pada tahun 2027, saya meningkatkan kemampuan bahasa asing dan soft skill, dan fokus memperdalam keahlian dari skill akademik maupun non-akademik. Lalu pada tahun 2028, saya mengikuti program pengabdian masyarakat dan mempersiapkan kelulusan dan rencana setelah kuliah. Nah, pada tahun 2029, saya ingin lulus tepat waktu dengan hasil memuaskan dan memulai hidup mandiri dan belajar mengatur keuangan. Nah, pada tahun 2030, saya ingin membangun kehidupan seimbang antara kerja, keluarga, dan sosial, dan menjadi pribadi yang mandiri, berintegritas, dan bermanfaat. Nah, ini kita sampai kepada yang terakhir, yaitu langkah impian. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali diri sendiri dan menentukan arah tujuan hidup. Pahami apa yang ingin saya capai selama kuliah dan setelah lulus. Setelah itu, buat rencana kecil yang bisa saya jalankan setiap tahun agar langkah saya lebih terarah. Mulailah aktif mengikuti kegiatan kampus, mencari pengalaman baru, dan mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Biasakan mengatur waktu dengan baik antara kuliah, organisasi, dan waktu istirahat agar hidup saya seimbang. Selain itu, belajarlah mengelola uang sejak awal supaya bisa mandiri secara finansial. Yang paling penting, tetap konsisten dan jangan mudah menyerah. Teruslah belajar, berproses, dan jaga hubungan baik dengan orang di sekitar saya. Setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa saya semakin dekat dengan mimpi besar saya nanti. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya review. Semoga mimpi-mimpi saya bisa tercapai dan semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.